Desa Sumberwangi, sebuah desa di lereng Gunung Kelut. Desa yang dikelilingi hamparan kebun apel dan sayur mayur. Namun di batas paling timur desa, tepat di kaki bukit pertama, berdiri tegak hutan tua yang gelap dan lebat, hutan larangan. Pukul 4:30 sore, langit desa Sumberwangi mulai merambat jingga. Udara dingin mulai merayap turun dari lereng, membawa bau tanah basah dan daun kering. Di teras rumah peninggalan orang tuanya yang sudah setahun kosong, Rama duduk dengan laptop di pangkuannya. Jaringan internet desa yang pas-pasan membuat wajahnya sedikit cemberut. Buset, sinyalnya lemot amat. Udah gitu dingin lagi, gerutunya sambil mengusap kedua lengannya. Di seberang jalan, seorang pemuda sebaya dengannya melambai. Wajahnya familiar. "Rama, lo balik kapan?" teriak pemuda itu sambil berlari kecil. "Bro Rizky, gila lama gak ketemu." Rama berdiri, mereka berdua berpelukan singkat. Rizky adalah sahabat kecil Rama. Berbeda dengan Rama yang kurus tinggi karena makan angin kota, Rizky tetap bertubuh kekar khas anak desa yang terbiasa kerja di kebun. Udah setahun lebih gak pulang, tiba-tiba muncul. "Ada apa? Sukses di Jakarta?" tanya Rizky sambil mengamati laptop dan kamera milik Rama. Rama tersenyum lebar. "Bisa dibilang gitu, Kai. Gue sekarang jadi content creator. Lu tahu kan? Bikin konten buat TikTok, YouTube. Nah, sekarang lagi tren tuh konten mistis, cerita-cerita horor gitu. Dan gue inget, desa kita kan punya hutan larangan." Senyum Rizky langsung mengeras. "Hutan larangan? Buat konten?" "Iya, bayangin Kai, judulnya menjelajah hutan terlarang paling angker di lereng Kelut." Mata Rama berbinar. "Dijamin bisa nembus jutaan views." Rizky menggeleng keras. "Jangan main-main Ram, gue serius. Itu bukan tempat buat konten." Rama tertawa kecil. "Ah, lo masih percaya mitos gituan? Zaman udah modern, Guy. Ini bukan mitos, Ram. Ini larangan. Dari dulu aturannya cuma satu. Jangan pernah masuk ke hutan itu lewat jam 4:30 sore. Kenapa emangnya? Emangnya ada preman yang jagain?" Ledek Rama, Rizky tidak tertawa. Matanya malah menatap lurus ke arah ujung desa. Ke arah gugusan pohon tinggi yang mulai menghitam tertelan senja. "Bukan preman, Ram. Ada penjaganya. Dan mereka nggak suka sama orang asing yang masuk seenaknya. Apalagi kalau sudah sore, waktunya mereka." Rama hendak membalas, tapi suara berat dari belakang mereka memotong. Rizky benar. Seorang pria tua dengan lunggu hitam dan tongkat kayu jati berdiri di pinggir jalan. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Itu Mbah Jaka, kakeknya Rizky. Tanpa mereka sadari, beliau sudah sejak tadi mendengar percakapan mereka dari teras rumahnya. "Mbah Jaka," sapa Rama hormat, meski nada bicaranya masih kikuh. Mbah Jaka mengangguk pelan, lalu mendekat. "Kowe iki? Rama anaknya Pak Harto?" "Inggih Mbah, saya Rama." Mbah Jaka mengamati Rama dari ujung rambut hingga ke kamera di tangannya. Lalu matanya beralih ke arah hutan larangan. Sore itu, kabut tipis mulai turun, membuat batas antara desa dan hutan seolah-olah kabur. "Rama," suara Mbah Jaka dalam dan bergetar. "Kowe wis suwe ning kuta, mbok yo ora lali karo unggah-kunggah desa. Aku mang pengen ngelingake. Alas larangan kui ora mang alas. Kui watese." "Baits Mbah, batas apa?" tanya Rama penasaran. Mbah Jaka menatap mata Rama lekat-lekat. Suaranya hampir berbisik, tapi cukup jelas terdengar di antara desir angin sore. "Baits antarane dunyane wong urip karo liyane. Wis ge ndang nginep. Aja lali, aja nyedhaki alas larangan nenek wis jam 4:30 sore." Mbah Jaka berbalik dan berjalan gontai menuju rumahnya, meninggalkan Rama dan Rizky di teras. Rizky menepuk pundak Rama. "Lo denger sendiri. Jangan coba-coba Ram, buat konten di tempat lain aja." Rama hanya tersenyum, mengangguk pura-pura setuju. Tapi di dalam hatinya, justru api penasaran semakin berkobar. "Batas dunia?" gumamnya dalam hati sambil menatap layar ponsel yang menampilkan peta desa. Perfect. Just perfect. Malam harinya, setelah Isya, Rama masih terjaga di ruang tengah rumahnya. Laptop menyala dengan tab browser yang sudah ia buka sejak sore. Pencarian tentang hutan larangan. Hasilnya nyaris nol. Tidak ada artikel, tidak ada blog, bahkan forum diskusi mistis pun tidak membahasnya.
Hutan ini benar-benar steril dari internet. Gumam Rama sambil merebahkan diri di kursi anyaman bambu. Semakin aneh, ponselnya bergetar. Pesan dari Rizky. Rizky, Ram, besok pagi ikut ke kebun apel. Sekalian aku kenalin kebun baru kita. Rama nyaris membalas iya, tapi jarinya berhenti. Pikirannya melompat pada ide lain. Rama, Kai besok anterin aku ke ujung desa aja, yang dekat hutan larangan. Cuma mau lihat-lihat dari luar. Balesan Rizky datang cepat, tapi bukan tulisan sebuah stiker wajah melotot dengan tulisan seriously di atasnya. Rizky, lo nggak dengar tadi Mbah Jaka? Rama, cuma dari luar Kai, janji buat riset konten aja. Tanda baca sedang mengetik muncul cukup lama. Akhirnya, Rizky, oke, tapi jam 8 pagi sebelum panas. Dan nggak boleh lewat jam 12 siang di sana. Rama tersenyum puas. Riset memang, tapi ia sudah membawa kamera mirrorless dengan lensa telefoto. Siapa tahu bisa mengambil gambar dari kejauhan. Pukul 9 pagi, Rama dan Rizky sudah sampai di ujung timur desa. Di depan mereka, sebuah gerbang kayu sederhana berdiri. Kayunya sudah usang, ditumbuhi lumut tebal, dan di ambang pintunya tergantung kalung janur yang sudah mengering. Di kanan kiri gerbang, tertancap bambu kuning yang ujungnya diruncingkan. Di atas gerbang, dengan papan kayu yang nyaris lapuk, terukir aksara Jawa yang sudah hampir tidak terbaca. Tapi Rama bisa menebak artinya. Larangan, kata Rama. Tidak ada yang melintas. Bukan cuma tulisan itu, Rizky menunjuk ke arah papan lain yang lebih kecil, tertempel di tiang bambu. Tulisannya pakai bahasa Indonesia, dengan cat merah yang mulai pudar. Dilarang masuk hutan ini setelah pukul 15,3 WIB. Pelanggar akan menanggung risiko sendiri jam setengah 4. Bukannya yang dibilang Mbak Jaka setengah 5? Tanya Rama. Rizky menggeleng. Itu aturan baru. Dulu memang batasnya jam 4 sore. Tapi setelah kejadian tahun 2019, Mbah Jaka memajunya jadi jam setengah 3. Peringatan dari sesepuh. Kejadian apa tahun 2019? Rizky terdiam. Matanya menerawang ke arah dalam hutan yang gelap meski matahari sudah tinggi. 3 orang dari desa sebelah. Mereka masuk jam 3 sore, katanya cuma mau motret burung langka. Sampai sekarang belum ditemukan. Rama hendak bertanya lebih lanjut, tapi suara langkah kaki di belakang mereka memotong. Riz, Nyoh, Bapak nyari? Seorang perempuan dengan rambut sebahu, memakai kaos lengan panjang dan celana jeans, berjalan mendekat. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rama merasa sedang diperiksa tanpa kata-kata. Riris, sapa Rizky. Ini Rama, temanku dulu. Ini adikku Riris. Rama, yang dulu ikut lomba gerak jalan tingkat kecamatan? Tanya Riris. Rama mengangguk, sedikit terkejut. Kamu ingat? Riris tersenyum tipis. Siapa yang lupa? Kamu pingsan di garis finish. Waktu itu masih kecil. Rama tertawa canggung. Ya, itu dulu. Namun senyum Riris perlahan luntur saat matanya menangkap kamera di tangan Rama, lalu beralih ke gerbang hutan larangan. Ada perubahan halus di raut wajahnya. Bukan marah atau takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kamu mau ke sana? Tanya Riris pelan. Enggak, cuma lihat-lihat. Buat konten. Jawab Rama santai. Riris menghela napas panjang. Lalu dia berjalan mendekati gerbang. Rama dan Rizky hanya bisa memandang saat Riris berdiri tepat di depan tiang bambu kuning. Dia tidak masuk, hanya berdiri di sana, membelakangi mereka. Aku dulu melihatnya waktu kelas 1 SMP, kata Riris tanpa menoleh. Suasana mendadak sunyi. Angin yang tadi berembus pelan seolah berhenti. Lihat apa? Tanya Rama. Suaranya tidak sengaja berbisik. Riris perlahan menoleh. Matanya sedikit sayu, tapi tenang. Sore itu aku pulang telat dari rumah teman. Jam 4:30. Waktu lewat sini, aku lihat seseorang berdiri di tengah jalan setapak di balik gerbang itu. Dia menunjuk ke arah dalam hutan, ke lorong gelap di antara pepohonan. Tingginya luar biasa. Badannya kurus, panjang, seperti bayang-bayang yang berdiri tegak, pakai kain hitam. Wajahnya tidak jelas karena tertutup rambut panjang. Rizky merapat, kulitnya merinding. Rir,
Kenapa kamu gak pernah cerita? Karena gak ada yang percaya. Aku cerita ke ibu. Ibu bilang aku cuma ngantuk. Cerita ke guru bilang aku terlalu banyak nonton TV. Riris menarik napas. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Dan satu hal yang paling aku ingat sampai sekarang. Riris menatap Rama. Untuk pertama kalinya, ada getar di suaranya. Dia tidak bergerak, tidak mengejar. Dia hanya berdiri di sana, seolah menunggu. Dan saat dia menoleh ke arahku, aku merasa dia tidak melihatku. Dia melihat sesuatu di belakangku. Sesuatu yang lebih menarik perhatiannya. Rama mencoba tersenyum, mencoba tetap rasional. Mungkin cuma bayangan pohon, atau orang desa lain yang lagi. Rama, potong Riris, suaranya halus tapi tegas. Aku tidak bilang kamu jangan ke sana karena takut. Aku bilang karena aku pernah melihatnya. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal. Penasaran adalah hal yang paling berbahaya kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Dia berbalik. Berjalan meninggalkan Rama dan Rizky. Di ujung jalan setapak, dia berhenti sejenak. Bapak nyuruh balik. Jangan lama-lama di sini. Lalu dia menghilang di tikungan. Rizky mengusap keringat di dahinya. Meski udara pagi sangat dingin. Lo lihat tuh Ram, adikku yang paling tenang sedesa aja bisa kayak gitu. Tolong, jangan coba-coba masuk ke sana. Rama mengangguk. Tapi di dalam pikirannya, satu kalimat Riris terus terngiang. Penasaran adalah hal yang paling berbahaya kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Dia tahu apa yang dicarinya, views, engagement, konten viral, atau benarkah hanya itu? Matanya kembali tertuju pada gerbang kayu yang lapuk itu. Dan untuk sekian kalinya, ia merasa ada sesuatu di balik kegelapan hutan yang menatap balik ke arahnya. 3 hari berlalu sejak kunjungan Rama ke gerbang hutan larangan. Di permukaan, tampak Rama mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Ia terlihat membantu warga membersihkan saluran air, ikut pengajian malam Jumat di masjid desa, bahkan sempat membantu Rizky memetik apel di kebun. Rizky mulai merasa lega. Kayaknya lo akhirnya sadar juga, ujar Rizky suatu siang saat mereka makan bakso di warung dekat pasar desa. Rama tersenyum, tidak membantah. Namun Rizky tidak tahu bahwa setiap malam, setelah lampu desa mulai padam satu persatu, Rama justru paling aktif. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari peta satelit hutan larangan, mencari jalur masuk alternatif yang tidak terlihat dari gerbang utama, dan membaca ulang pesan-pesan misterius di forum-forum gelap yang membahas tentang hutan terlarang di berbagai daerah. Dari forum itu, Rama menemukan satu pola menarik. Hampir semua hutan yang dianggap larang memiliki titik koordinat yang aneh. Bukan soal mitos, tapi soal medan magnet. Sebuah unggahan dari akun yang sudah tidak aktif sejak 2017 menulis. Hutan larangan biasanya berada di titik pertemuan 2 aliran sungai bawah tanah. Disitulah medan elektromagnetik paling tinggi. Teori saya, itu semacam pintu alami. Bukan pintu ke alam lain, tapi ke frekuensi yang berbeda. Masuk di waktu tertentu, dan otak Anda mulai menerima sinyal yang seharusnya tidak bisa diterima. Rama menyalin tulisan itu ke dalam catatan. Logikanya berterima kasih karena menemukan penjelasan rasional. Tapi di sisi lain, ia justru semakin penasaran. Apa yang terjadi kalau otak benar-benar menerima sinyal itu? Hari keempat, sore hari. Rama sedang duduk di teras rumahnya, memeriksa perlengkapan yang akan ia bawa. Kamera mirrorless dengan baterai cadangan, power bank, senter kepala, ponsel, dan sebuah GPS tracker kecil. Ia belum menentukan kapan akan masuk, tapi perbekalan harus siap kapan saja. Rama. Suara berat dari depan pagar membuat Rama tersentak. Ia cepat-cepat menutup tas ranselnya. Mbah Jaka berdiri di depan pagar bambu rumahnya. Sendirian, tanpa tongkat seperti biasanya. Pria tua itu hanya memandang Rama dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Mbah, mari silakan masuk, kata Rama berusaha santai. Mbah Jaka tidak bergerak. Aku mang arep takon siji. Punten mbah, kowe isi kelingan seprene. Wes pirang-pirang dina iki, omahmu ora tau peteng. Saka kadohan katon kaya ana geni cilik neng jero omah, padahane terang. Sing liyane pada turu, kowe malah melek. Rama terdiam. Ia tidak menyangka aktivitas malamnya terpantau. Mbah, saya cuma...
Ojo ngapusi wong tua cah bagus, Mbah Jaka memotong dengan tegas. Aku ora teka kene arep nglarang, aku teka arep nandani. Mergo aku weruh, mripatmu wis mulai beda. Rama mengerjap. Beda mbah? Mbah Jaka akhirnya melangkah masuk ke pekarangan. Ia berdiri di depan Rama, jarak hanya 1 meter. Untuk pertama kalinya, Rama melihat wajah tua itu dengan sangat jelas. Keriput, tapi matanya masih bening seperti air sumur. Meripat sing kepengin weruh barang sing ora pantes dideleng, biasane dadi burem, ora kaya meripatmu seki. Meripatmu malah dadi kebak karo bayangan sing durung kelakon. Kowe wis minjak garis Rama, durung lewati, wis minjak. Rama merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada yang aneh dengan cara Mbah Jaka berbicara. Bukan sekadar nasihat ini seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mbah, saya tidak masuk ke hutan itu. Saya hanya, kowe ora usah nerangno karepmu. Aku ora butuh ngerti karepmu. Mbah Jaka mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Nanging kowe kudu ngerti siji. Yen wong-wong desa iki orang ngelarang merga pengin enjaga rahasia. Wong-wong ngelarang merga wis tau weruh opo akibate. Aku diu, wis tau weruh. Mbah Jaka menunduk sejenak. Ketika menatap Rama lagi, ada sesuatu yang pecah di balik ketegarannya. Tahun ke-1987, aku isih 6, umur ke-31, kancaku, namane Paimun. Paimun kui wong paling pinter nggambar sak desa. Tapi dheweke kepengen banget nggambar alas larangan. Ora cukup nggambar sakakadohan kudu mlebu. Dheweke mlebu jam 4:30 awan. Mecun jam 4:30 sore. Ngawa telung gambar sing apik banget. Terus Mbah Jaka menutup matanya. Napasnya memburu sebentar sebelum akhirnya terkendali. Telung dina sakui-sekui Paimun gambar maneh. Nanging gambare ora apik, gambare elek. Wong-wong sing delok padha nangis ora ngerti sebab. Gambare aizin wong loro sing lagi ngadeg meh ngarep omah. Cuma wong loro kui ora duwe mata. Meripat loro-lorone bolong ireng kaya kobongan. Paimun gambar karo nangis terus. Suarane kaya jerit sing ora metu. Sakwise nggambar rampung, Paimun ora tahu bisa turu maneh. Dheweke tansah melek, nangis, ngomong diu. Nanging sing paling medeni, Mbah Jaka membuka matanya. Air mata bening mengalir di pipi keriputnya. Gambar sing digawe Paimun dina sakdurung melebu alas larangan, kui gambarku. Paimun gambar aku, gambar kowe kabeh. Dheweke ora tau gambar awake diu. Merga neng gambar Paimun, dheweke ora ana. Suasana membeku. Rama tidak bisa berkata apa-apa. Angin sore bertiup, membawa daun-daun kering berputar di antara mereka. Paimun ilang rolas dina sakui-sekui. Ora ono sing ngerti lunga menyang endi. Sing ono mang telung gambar sing digawe sakdurunge ilang. Gambar omahku, gambar dalan desa, lan gambar gerbang alas larangan. Neng gambar gerbang kui, ono wong dhuwur ngadeg neng mburi gerbang. Paimun ora tahu gambar wong dhuwur sakdurunge. Mbah Jaka mengusap air matanya dengan punggung tangan. Lalu dia menatap Rama dengan tatapan yang tidak bisa Rama lupakan seumur hidupnya. Kowe arep ngegawe konten? Go wong akeh sing nonton? Go duit? Go jeneng. Dia menggeleng pelan. Alas larangan ora butuh jeneng. Dheweke mang butuh siji. Wong sing gelem lebu. Wong sing gelem ngawa kamerane, ngawa meraipet, ngawa penasaran. Mergo saben meripat sing lebu. Kui kaya buka kelawang. Lan lawang sing wis kebuka, angel ditutup maneh. Mbah Jaka berbalik. Sebelum melangkah keluar pagar, dia berhenti Rama. Sampean wong pinter. Sampean ngerti nom-noman seki seneng karo viral. Nanging ana sing luwih permanen tinimbang viral, yaiku ilang, ora mengilang raga. Nanging ilang awake diu. Malam itu Rama tidak membuka laptopnya. Ia duduk di teras, memandang ke arah timur, ke arah gelapnya hutan larangan yang tidak terlihat dari balik bukit. Di rumahnya, Riris sedang membereskan meja makan ketika pintu terbuka. Rizky masuk dengan wajah tegang. "Rir, tadi Mbah Jaka habis dari rumah Rama," katanya. Riris berhenti menyeka meja. "Mbah Jaka sendiri?" "Iya." Pulang-pulang, Mbah Jaka langsung bilang ke bapak, "Jaga pintu desa. Jangan sampai ada yang keluar malam-malam." Riris meletakkan lap tangannya perlahan. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai, memandang ke arah rumah Rama yang redup malam itu. Untuk pertama kalinya,
Lampu rumahnya padam sebelum jam 10. Gumam Riris pelan. Tapi itu bukan berarti dia tidur. Rizky mendekat. Maksudmu? Riris tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada rumah Rama. Tapi fokusnya sudah ke tempat lain. Kak, suaranya lirih. Aku punya firasat. Dalam 2-3 hari ke depan akan terjadi sesuatu. Dan kalau itu terjadi, kita tidak bisa menghentikannya. Yang bisa kita lakukan hanya siap. Rizky menelan ludah. Siap untuk apa? Riris menutup tirai perlahan. Siap untuk masuk ke hutan. Menjemput orang bodoh yang tidak mau mendengar. Di rumahnya, Rama membalikkan badan di tempat tidur. Ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pintu tidak pernah menutup, hanya menunggu yang membuka. Rama menatap layar ponselnya. Nomor pengirim, tidak dikenal. Tidak ada nama, tidak ada foto profil. Hanya nomor dengan kode area yang tidak ia kenali. Ia membalas, siapa ini? Tanda centang 1. Tidak berubah menjadi 2. Ditunggu 5 menit, 10 menit, tidak ada balasan. Rama kembali membuka catatan yang ia buat tentang medan magnet dan pintu frekuensi. Lalu ia mengetik kalimat baru di bawahnya. Mungkin yang membuat seseorang masuk bukan penasaran. Mungkin yang membuat seseorang masuk adalah karena pintunya memang sudah terbuka untuknya. Ia mematikan ponsel, memejamkan mata. Di luar, tanpa ia sadari, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Desa Sumberwangi gelap gulita. Dan di ujung timur, di balik gerbang kayu yang lapuk, tidak ada satupun makhluk hidup yang bergerak. Tapi di sana, di antara pepohonan yang tidak pernah terkena sinar matahari penuh, sesuatu berdiri, tinggi, hitam. Menunggu.